datang di podcast kimia saya bersama saya PSAS Suprihanto. Saya akan menjelaskan tentang ilmu kimia dan juga kenapa manusia harus belajar tentang ilmu kimia. Ilmu kimia adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Tidak hanya itu juga, kimia mempunyai relasi atau hubungan dengan Tuhan. Ketika manusia dilahirkan, Tuhan sudah memberikan mandat, yaitu Tuhan ingin manusia menguasai bumi dan perlu memahami, melestarikan, dan mengelola ciptaan Tuhan dalam bentuk pelayanan terhadap sesama untuk kemuliaannya. Mempelajari ilmu sains dan kimia merupakan panggilan bagi orang Kristen untuk memenuhi mandat tersebut. Tidak hanya itu juga, kimia sangat berguna di kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya di bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang industri pangan, dan juga bidang biologi. Ilmu kimia dalam bidang pertanian. Bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna, meningkatkan kesuburan tanah, dan memberi nutrisi yang cukup yang diperlukan oleh tanaman. Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman mereka dengan lebih baik. Yang kedua, ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri. Salah satunya dalam industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu meningkatkan mutu dan persediaan pangan dan penggunaan. Di samping itu, bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam baik. Yang ketiga, ilmu kimia dan biologi saling bergantung. Hal ini lantaran proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan penjelasan biologi. Contohnya, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Efek gas rumah kaca. Matahari menyinari dan memberi panas ke bumi. Sebagian panas itu diserap dan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Ketika sinar memantul, gas rumah kaca menjaga agar panas dari sinar itu tidak meninggalkan atmosfer. Panas yang terperangkap di bumi, inilah yang dimaksud dengan efek gas rumah kaca. Cara kerjanya seperti rumah kaca yang biasa digunakan untuk bercocok tanam. Misalnya, dalam musim dingin, gas rumah kaca tetap hangat karena menangkap dan menahan panas dari sinar matahari. Hubungan atom atau molekul dengan CO2. Pada tahun 1892, Julius menemukan dan membuktikan adanya hubungan antara struktur molekul dengan inframerah. Dengan ditemukan gugus metil dalam suatu molekul yang akan memberikan serapan, karakteristik yang tidak dipengaruhi oleh susunan molekulnya. Penyerapan gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan terjadinya eksitasi tingkat-tingkat energi dalam molekul. Terima kasih telah menonton podcast saya.